Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hasya TV. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya. Jadi buat teman-teman yang mau membeli head unit ya, atau mau merubah head unitnya atau upgrade head unitnya untuk mobil teman-teman ya. Sebelum teman-teman membeli, nah teman-teman wajib nonton video ini ya. Ini kita punya merek Orca ya, head unit merek Orca. Ini yang sudah NFC ya, bisa ngecek saldo etol. Kemudian dia yang Eco Auto Series ya, ini kita punya yang merek ADR 9988. Nah, jadi sebelum teman-teman membeli head unit merek Orca ini, teman-teman wajib nonton video ini sampai habis ya. Jadi aku akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Ini menurut saya sudah sangat lengkap ya teman-teman. Ini aku pasang di Honda Brio tahun 2017 ya, dengan yang sudah digital ininya, AC-nya. Nah, ini kita akan bahas sebentar dek. Ini sudah menggunakan sistem Android. Ini ukuran layarnya 9 inch ya, dengan tambahan frame. Ini kemarin aku beli sih sudah termasuk framenya, tapi tidak termasuk di dalam paket ini ya. Jadi paketnya terpisah ya untuk framenya ya. Framenya harganya kurang lebih sekitar 50 sampai 100 ribu ya. Nah, ini RAM-nya sudah 2 GB, kemudian ROM-nya 64 GB, sudah mendukung NFC, kemudian layarnya IPS, kemudian sudah GPS, bisa Gmap ya. Kemudian WiFi sudah, kemudian wireless streaming. Nah, ini bisa buat nonton streaming apa ya. Nah, bentar ya sayang ya. Ya pas nih. Ya. Kemudian sudah bisa terhubung dengan handphone ya, bisa mirror link. Kemudian bisa radio dan split screen ya. Nanti layarnya itu bisa dibagi dua ya. Misal kanan untuk YouTube, kemudian yang kirinya untuk map gitu bisa ya. Nah, kemudian sudah mendukung untuk HD ya, untuk kamera 36 ini untuk kamera 360. Sebentar, sudah mendukung apa belum ya? Aku nggak pasang soalnya. Aku hanya pasang kamera mundur ya. Kamera HD, kamera support. Nah, untuk kamera 360 belum ya. Ini hanya bisa untuk kamera mundur aja ya. Oke. Dah. Kelebihannya kita nyalakan dulu ya. Untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Menurutku tampilannya sih cakep banget ya. Tampilannya cakep seperti ini. Kita nyalakan dulu. Nah, untuk tampilannya ini menurut aku bagus ya. Nah, ini dia kalau nyala langsung ke map ya, Gmap. Nah, ada ikut ya. Kita ikut syuting ya dek. Nah, ini tampilan layarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini aku sudah nyalakan WiFi. Jadi kita bisa nyalakan WiFi, udah otomatis terhubung. Ntar dulu sayang. Ya, ntar dulu ya. Ini bisa buat untuk telepon, ada Maps. Kita lihat menunya ya. Di sini nih kita bisa lihat menunya. Nah, kemudian untuk harganya ya. Harganya itu kemarin aku dengan ongkos pasang ya, paket itu 1,6 juta ya. Jadi menurut saya itu cukup murah ya untuk Android head unit Android merek Orca ini ya. Jadi sudah lengkap, sudah NFC, kemudian dengan spesifikasi yang lengkap tadi itu termasuk murah ya, dengan ongkos pasang sudah bonus kamera mundur, sudah dapat frame-nya juga, pokoknya tinggal terima besi 1,6 itu termasuk murah ya teman-teman ya. Nah, sekarang keuntungan yang lainnya, kualitas suaranya itu menjadi meningkat ya, meningkat kurang lebih sampai dengan 50-70% ya. Jadi sangat bagus ya menurutku ya suaranya ya. Nih, kalau mau tes suaranya, kita tutup pintunya. Nah, kita tutup pintunya teman-teman ya. Nah, kita coba untuk musiknya nih. Tuh. Jadi suaranya itu sangat ngebass ya teman-teman ya. Mantep, treble-nya bisa kita atur ya. Tuh. Suaranya mantep banget gitu ya. Nah, kenapa dimatikan sayang? Nah, tuh. Nah, tuh, mantep banget suaranya ya. Kita ulang dari depan ya. Tuh ya, suaranya ini baru tadi baru berapa nih? Nah, cuman seperempatnya. Seperempatnya tapi suaranya benar-benar mantap ya. Kita juga bisa mengatur untuk equalizer-nya ya. Jadi kita bisa atur sendiri. Nanti di sini ada di bagian. Nah, nanti di sini nih ada nih. Nah,
Nah, di sini nanti bisa pakai rock, kemudian jazz, kemudian standar atau pop ya. Nanti bisa ngatur sendiri teman-teman di sini ya. Oke. Terus tombol navigasinya juga mudah ya, untuk back kembali itu mudah gitu ya. Nah, kemudian nah kita buka ya biar nggak panas. Aku sengaja nggak nyalain mobilnya biar suaranya nggak campur gitu ya, biar clear. Sekarang kita coba untuk cek saldo etol ya. Nah, ini kan salah satu keuntungannya gitu ya, kita bisa untuk cek saldo etol nih ya. Kita cek tuh, tinggal tempel aja. Nah, dulu sayang. Nah, muncul ya teman-teman ya, Mandiri e-money NFC aktif nih, saldonya ada 118.700 ya. Itu enak banget ya menurut saya ya. Ini salah satu keunggulan dari head unit merek Orca ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke fitur yang lain. Di sini sudah sangat lengkap ya. Nih, kita lihat menunya. Nih bisa Google Chrome, kemudian bisa Maps, kemudian bisa Bluetooth musik, kemudian bisa ada buat nyimpen ya, file. Kalau mau gambar, musik, video kita bisa menambahkan. Kemudian ada aplikasi YouTube juga di sini. Kemudian kita bisa screen savernya bisa kita ganti-ganti. Ya, temanya bisa kita ganti-ganti. Kemudian kita bisa setelan, bisa nonton Netflix. Nah, ada untuk update Play Store-nya, update aplikasi. Nah, untuk wifi-nya juga gampang ya, tinggal kita tekan seperti ini. Nah, nanti muncul di sini ada apa? Kita tinggal hubungkan. Ini sudah terhubung dengan Redmi Note 9 ya. Nah, rasanya kalau hanya bicara keuntungannya atau keunggulannya itu nggak adil ya kalau kita nggak ngomongin kekurangannya ya. Sekarang saya mau jujur ya, setelah menggunakan head unit merek Orca ini, aku akan bahas kekurangannya ya teman-teman ya. Oke, ini biar bisa jadi masukan juga buat Orca ya. Dengan memori yang disajikan yaitu dari RAM 2 GB, kemudian ROM-nya ada 64 GB, rasanya untuk sebuah head unit itu sangat kurang ya, terutama untuk Orca ini ya. Jadi permasalahannya adalah ketika kita gunakan untuk map itu sering tidak berjalan ya teman-teman ya. Jadi kita sebetulnya kan pengen membeli head unit ini supaya kita bisa menggunakan maps yang nyaman gitu ya, tanpa menggunakan HP gitu ya. Dalam. Nah, namun ternyata saya juga sedikit nyesel ya membeli head unit ini karena maps-nya tidak bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, informasi dari yang masang memang untuk tipe ini ya, head unit Orca ini itu untuk sinyal GPS-nya itu agak kurang ya, jadi kurang kuat ya, sehingga ketika kita gunakan untuk berjalan, dia itu tidak berjalan ya. Nah, kilometer di sini kan harusnya kalau kita jalan ini akan berjalan ini. Nah, ini kadang-kadang bisa jalan, nih sesuai dengan kecepatan speedometer ini sama, tapi kadang-kala juga nggak jalan, hanya 0 km per jam gitu ya. Nah, itu kekurangannya ya. Kemudian aku bahas lagi kekurangannya nih. Untuk YouTube ya, untuk YouTube ini kan sudah connect ke WiFi ya. Nah, kita coba kita ke aplikasi YouTube. Nih, jadi dia lambat responnya teman-teman. Nah, ini untuk head unit, padahal ini saya tidak menambahkan aplikasi apapun, saya tidak menambahkan file apapun, tidak download file apapun gitu ya. Jadi ini murni masih bawaan dari pabrik gitu ya. Tapi tuh kadang-kadang itu nge-lag seperti ini gitu loh. Saya juga bingung entah kenapa gitu ya. Ya karena menurutku memorinya kurang gitu ya. Nah, ini bisa masuk. Kita lihat ya. Tuh, untuk membuka YouTube saja dibutuhkan waktu beberapa detik ya. Ini hanya membuka aplikasi. Nah, belum kalau kita gunakan untuk Google Map ya. Wah, itu bener dah. Saya sudah nyoba beberapa kali. Hingga akhirnya stres sendiri. Saya nggak pakai itu. Saya tetap menggunakan HP ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang belum hafal jalannya gitu ya. Tuh, lama ya teman-teman ya untuk masuk ke aplikasinya. Tuh, lama banget. Tuh ya, ini kekurangannya ya. Mudah-mudahan ini dari pihak Orca bisa melihat video ini ya, supaya memperbaiki ya, atau syukur-syukur bisa apa namanya ya. Mohon maaf saya posting video ini karena memang ini yang saya rasakan gitu ya. Saya jujur gitu ya, saya membeli produk ini ya supaya saya bisa menggunakan produk ini dengan baik.
namun ternyata saya belum memperoleh manfaat yang apa ya yang saya harapkan gitu kan. Nah, kagak bisa teman-teman, kagak bisa membuka YouTube-nya tuh bahkan. Nah, jadi saya kalau mau nonton YouTube saya menggunakannya Chrome ya. Kalau Chrome itu masih bisa, masih lumayan lah. Nah, ini kita kan ada aplikasi YouTube YouTube dari Chrome-nya ya. Nah, nih. Ini, nah itu. Jadi setiap kita membuka sebuah aplikasi yang berhubungan dengan email, itu selalu untuk verifikasi, selalu seperti itu gitu ya. Itu yang membuat kita juga merasa ini ya, merasa bosen gitu ya. Nah, ini untuk suara ngajinya ya, meskipun kualitasnya ini bisa kita tingkatkan ya untuk kualitas gambarnya. Nah, ini bisa kita atur, bisa 720 atau 1080 gitu ya. Nah, ini lebih bagus nih pakai 720 gitu ya. Nah, ini untuk YouTube ya. Oke, sekilas untuk YouTube. Oke, nah kemudian untuk Maps ya teman-teman ya. Untuk Maps ini yang saya sangat sayangkan ya, sudah tersedia aplikasi Maps namun tidak bisa digunakan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena memang sinyal GPS-nya itu kurang gitu. Jadi kita nggak bisa nggak bisa jalan, kalau kayak kita pakai Maps HP. Udah saya coba atur segala macam itu tetap kagak bisa. Sudah saya upgrade gitu tetap juga nggak bisa. Nah, ini seperti ini nih, kayak gini terus udah sampai beberapa lama pun akan seperti ini. Padahal kan kita kalau lewat HP cepet ya, biar bisa cepet segera jalan gitu ya. Ini kayak gini nih terus nih, padahal WiFi kencang. Ini menggunakan WiFi HP ya. Nah, saya taruh di sini nih, di sampingnya nih. Tuh, seperti itu. Jadi ya bisa kita manfaatkan sepenuhnya ya teman-teman ya. Kalau untuk waktu ketika kita nyalakan WiFi sih dia akan upgrade sendiri ya. Nah, nih. Jam 16.37 tanggal 25 April ya, hari Sabtu, ini sudah sesuai ya. Kemudian untuk radio juga udah bagus ya, radionya sudah digital, suaranya bagus. Nah, ini kualitas suaranya itu sangat bagus. Jadi untuk kualitas suaranya bagus banget ya. Ini coba kita nyalakan ya. Nah, tadi kan misal sudah nyala ya, ketika kita nyalakan kuncinya ya, tapi kalau kita nyalakan mesinnya, ini dia akan baru loading gitu ya, loading masuk dari awal nih ya. Tuh, nah. Tuh, baru nyala. Ini jamnya akan berubah karena ketika mesin kita nyalakan itu terputus tadi wifi-nya, kita harus konekin kembali. Kita tekan, kemudian ada minus 9, nah ini sudah terhubung. Nanti jamnya akan berubah, 16.39 tanggal 25 April ya. Nah ini. Kemudian kita coba untuk tes kamera mundurnya ya. Nah, tuh ya. Untuk kamera mundurnya ya tergantung jenis kameranya ya. Tapi so far sih kameranya ya kita kan bisa dikasihnya dari yang masang ya cukup lumayan ya. Oke, kemudian apalagi ya? Oke, jadi kesimpulannya bagaimana gitu ya? Oke, kita langsung aja ke kesimpulannya ya teman-teman ya. Ini aku matikan aja supaya suaranya lebih clear ya. Kita closing. Jadi kesimpulannya, saya membeli head unit ini nyesel apa enggak? Kalau saya sih jujur agak nyesel ya, karena yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Jadi kita pasang ini supaya kita bisa menggunakan Google Map-nya ya, supaya kita bisa tanpa menggunakan tempel-tempel HP lagi gitu. Ternyata Google Map-nya tidak bisa kita gunakan ya. Kalaupun bisa kita masuk, itu tidak berjalan gitu ya dia, karena sinyal GPS-nya itu lemah banget gitu ya.
Jadi kadang jalan, kadang enggak. Jadi kita posisi di mana, dia masih di mana gitu ya. Jadi menurutku GPS-nya sudah saya tidak gunakan kembali untuk maps-nya ya. Jadi yang kita gunakan ya saat ini memang hanya untuk YouTube, kemudian hanya untuk radio gitu ya. Kemudian untuk browsing ya bisa sesekali gitu ya. Ya hanya itu sih, sama kamera mundur gitu ya. Sama NFC ya, kita buat ngecek apa namanya, buat ngecek saldo e-money. Paling itu sih ya. Jadi dengan kapasitas RAM 2 dan ROM-nya 64 gitu ya, ternyata belum bisa digunakan secara optimal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau yang mau pasang head unit merek apapun itu, saran saya beli yang memorinya lebih besar dari ini gitu ya. Ini cukup pengalaman buat saya saja gitu ya. Dengan memori RAM 2, ROM 64 itu masih belum cukup ya. Jadi silahkan teman-teman, atau mungkin bisa simpulkan sendiri ya, atau mungkin teman-teman punya pengalaman lain menggunakan RAM 2 terus ROM 64 kok bisa lancar untuk map, lancar untuk YouTube segala macam. Nanti bisa sharing-sharing ya di kolom komentar, silahkan. Mungkin ada settingan dari saya yang belum bisa dioptimalkan. Nah, nanti biar saya ngikuti ya saran teman-teman. Ini juga karena saya benar-benar hanya pemakai ya, pengguna. Setelah diinstalkan oleh orang ya, oleh jasa gitu ya. Saya cari jasa waktu itu memang dia waktu di awal dicoba ya bisa, kebetulan bisa waktu itu. Nah ternyata pas sudah jalan ternyata memang mapnya ngadat gitu ya. Itu saya minta garansi, ternyata orangnya kagak datang ke rumah-rumah gitu ya. Saya sudah minta buat kesini buat benerin atau buat ganti unit, ternyata enggak kesini juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan orang Orca juga, mohon maaf ya kalau saya review jujur untuk head unit ini ya. Jadi bukan berniat untuk menjatuhkan, tapi ini apa adanya yang saya rasakan. Kalau memang dari Orca punya solusi buat head unit ini, silahkan, nanti kita bisa upgrade videonya terbaru untuk menutupi kekurangan dari head unit Orca ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang saat ini sedang mencari mencari ide atau mencari saran untuk sebuah head unit gitu ya. Oke, terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Hasya TV.